Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang apa yang akan terjadi setelah sebuah jaringan kulit terluka. Definisi luka adalah gangguan integritas kulit. Integritas itu artinya keutuhan bentuknya itu terganggu atau berubah. Ya, misalkan berubah bentuk atau karena terkoyak atau karena abrasi, gesekan atau berubah warna tidak seperti sedia kala, itu namanya sudah gangguan integritas kulit ya. Itulah definisi luka. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan bahas dulu nih tentang jaringan. Jadi biar teman-teman bisa membedakan antara jaringan, organ dan sel. Langsung ke contohnya saja. Jari, sebuah jari ini namanya apa? Organ, jaringan, atau sel. Sebuah jari ini namanya sebuah organ karena terdiri dari berbagai jaringan. Di dalam jari ini ada jaringan kulit, jaringan pembuluh darah, jaringan saraf, jaringan limfe, jaringan kulit itu sendiri, jaringan rambut, jaringan tulang rawan, jaringan kuku, dan sebagainya. Inilah yang namanya organ. Kalau misalkan satu ruas jari ini apa? Ya bisa dikatakan suborgan. Ini tetap suborgan karena di dalamnya terdiri dari berbagai jaringan yang tadi saya sebutkan. Jadi yang namanya jaringan itu apa? Ya rambutnya, kulit itu namanya jaringan. Jaringan terdiri dari kumpulan dari berbagai sel. Jadi kumpulan sel namanya jaringan, kumpulan dari berbagai jaringan namanya organ. Seperti itu guys. Jaringan itu sendiri terdiri, kalau mau dibedah lagi bisa jadi terdiri dari beberapa sub jaringan. Kayak misalkan kulit, saya pernah membahas dalam video yang berjudul Stadium Luka. Di situ membahas ya lapisan kulit itu seperti apa. Ternyata dalam kulit itu juga ada berbagai lapisan. Itu namanya ya sub jaringan. Ada lapisan epidermis, ada dermis, subkutan, dan sebagainya. Bahkan epidermis sendiri terdiri dari berbagai lapisan lagi, berbagai layer. Pada intinya seperti itu ya. Jaringan adalah kumpulan dari berbagai sel dan organ kumpulan dari berbagai jaringan. Oke, back to the topic. Apa yang akan terjadi setelah sebuah jaringan kulit terluka? Setelah luka ada 3 pilihan atau 3 kemungkinan sebuah jaringan itu, yaitu jaringan tersebut terdevitalisasi, atau jaringan tersebut terrevitalisasi, atau yang ketiga jaringan tersebut bertahan atau stagnan pada kondisi kerusakan tersebut. Kita bahas satu persatu. Poin pertama dan kedua tadi ada kata-kata revitalisasi dan devitalisasi. Oke, terdevitalisasi dan terrevitalisasi. Nah ini intinya gini, kalau jaringan yang terdevitalisasi itu artinya jaringan tersebut sedang dalam progress, on the way, on proses menuju ke kematian jaringan. Jadi karena tubuh ini kalah dari agen atau dari faktor yang mengakibatkan trauma, sehingga jaringan tersebut akan mati, mengarah ke kematian atau kerusakan jaringan. Itu namanya jaringan tersebut terdevitalisasi. Sebaliknya, jaringan tersebut bisa juga terrevitalisasi. Revitalisasi itu artinya berarti jaringan tersebut sedang dalam proses perbaikan, proses menuju ke semula, proses ke kehidupan kembali, seperti itu. Devitalisasi, revitalisasi. Oke, yang ketiga tadi jaringan tersebut tidak terdevitalisasi juga tidak terrevitalisasi, dia stagnan dalam kondisi rusak. Kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama, sebuah jaringan setelah luka dia bisa terdevitalisasi. Nah, yang namanya luka di situ entah itu penyebabnya apapun ya, bisa jadi sebuah traumatik atau sebuah rangsangan mekanik dari luar, misalkan trauma benda tumpul, benda tajam, atau trauma api, trauma cairan kimia, atau sesuatu yang merusak lah intinya dari luar. Itu secara mekanik, atau non mekanik secara biologikal, misalkan ada infeksi dari luar, dari kuman, sehingga kuman tersebut merusak tubuh, merusak sel pertahanan, terjadi perang dan sebagainya, sehingga kan timbul kerusakan. Atau dipicu oleh sebuah penyakit dari internal, misalkan penyakit kencing manis yang mengakibatkan di situ terjadi komplikasi angiopati atau kematian pembuluh darah, sehingga oksigen tidak ke situ, darah tidak ke situ, sari makanan tidak ke situ. Akhirnya pertahanan tubuh dalam lokal kulit situ kurang. Kalau pertahanan tubuhnya di situ kurang, akhirnya kalau ada kuman di situ, meskipun kalau kuman itu flora normal atau biasa hidup di kulit normal, bisa mengakibatkan infeksi di situ. Nah, setelah infeksi tersebut, jaringan tersebut itu bisa terdevitalisasi atau mengarah ke kematian jaringan. Ya bisa jadi karena tadi secara langsung misalkan misalkan kesetrum, daya listrik itu memang sudah benar-benar merusak dan mematikan si jaringan tersebut. Jaringannya mati meskipun tadinya ada pembuluh darah, tetapi fungsi pembuluh darah itu juga mati semua. Pembuluh darah perifer mati semua, jaringan yang perifer. Sebuah setruman daya tinggi itu bisa sampai, meskipun lukanya di ujung sini, tetapi kerusakan atau collateral damage-nya bisa sampai ke sini, sampai ke lengan atas. Jadi daya rusaknya memang si listrik itu bisa merusak jaringan. Lah kalau jaringannya sudah rusak seperti itu gimana? Ya itu mengarah ke kematian alias terdevitalisasi seperti itu. Atau sebuah kerusakan yang timbul karena proses peperangan antigen antibodi. Ada kuman masuk lalu di sini terjadi peperangan. Yang namanya peperangan kayak perang antar manusia saja kan bisa merusak fasilitas umum, perumahan ini itu dan sebagainya. Sama dalam kondisi kita di kulit kita, kalau ada peperangan di situ yang namanya perang, di situ sel-sel pada rusak seperti itu.
Itulah mengapa terjadi kematian jaringan. Atau yang dipicu oleh kondisi internal. Tadi misalkan punya kencing manis, di situ kondisinya memang terjadi angiopati sehingga pembuluh darah atau jaringan-jaringan di situ tidak teroksigenasi dengan baik, sari makanan tidak ke situ, pertahanan tubuh tidak ke situ, sehingga tidak disebabkan oleh kerusakan dari luar atau toksik manapun. Kalau memang sudah macet di situ, ya pembuluh darah di situ macet, akhirnya jaringan di situ juga mati seperti itu. Apalagi plus kuman dari luar masuk yang ikut menginvasi di situ, sehingga infeksinya bisa tambah menjadi-jadi seperti itu. Jadi sebuah jaringan itu bisa mati karena akibat luka tersebut. Itulah yang akan terjadi di kemungkinan pertama. Jadi karena luka, lalu jaringan tersebut tidak bisa meregenerasi, kemungkinannya ke arahnya ke kematian. Jadi sebenarnya memang ada beberapa kemungkinan, ya kan? Ada berapa persen kan seperti itu. Misalkan saya sering nih ditanyakan teman-teman, ini kira-kira bisa sembuh apa enggak? Nah itu kan kita menjawabnya dengan berbagai kemungkinan tersebut. Oh ini kira-kira sekian persen akan terdevitalisasi, sekian persen akan terrevitalisasi. Jadi sekian persen akan kalah, akan mati, jaringannya akan nekrotik. Sekian persen ada harapan untuk hidup kembali seperti itu. Nah apakah jaringan yang luka ini pasti akan terdevitalisasi? Ya nggak masih seperti itu. Tidak pasti akan terjadi kematian jaringan, tergantung tadi proses antigen antibody, tergantung kerusakannya, critical damage-nya, collateral damage-nya, terus tergantung dari kemampuan body tubuh kita untuk memerangi agen infeksi tersebut, terus melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Jadi tidak semuanya yang luka pasti akan terdevitalisasi dan menjadi jaringan nekrotik seperti itu. Pertanyaannya, kalau misalkan tidak semuanya terjadi jaringan nekrotik, apakah jaringan yang terdevitalisasi itu bisa dicegah menjadi ke arah kematian? Bisa jadi. Misalkan nih ada orang luka kencing manis ya. Luka kencing manis ini kan jaringan sudah mengarah ke kematian, on progress, on the way menuju ke kematian. Tapi kalau misalkan orang tersebut menemui perawat yang tepat, dokter yang tepat, sehingga ditangani, mendapatkan treatment yang tepat, sehingga jaringan yang sedang tadi menuju ke arah kematian, sedang terdevitalisasi, sedang on process atau on the way menuju ke kematian jaringan, bisa dicegah dengan perawatan luka yang tepat, dengan treatment yang tepat, nutrisi yang tepat, lalu coping individu stresnya juga yang tepat, lalu pengobatan yang tepat dan sebagainya, sehingga proses menuju ke kematian bisa stop, lalu balik arah, jadi terrevitalisasi menuju kehidupan jaringan itu kembali, kembalinya fungsi kembali. Mungkin kerusakannya di level sel saja, selnya berganti, tetapi jaringan secara umum tidak harus terbuang, terkoyak, ternekrotik, harus terbuang seperti itu. Bisa jadi yang tadinya mengarah ke kematian, nggak jadi mati, hidup kembali seperti itu. Lalu bagaimana kalau jaringan tersebut sampai nekrotik? Nah kalau sudah nekrotik beda lagi. Kalau sudah mati, jaringannya sudah kadung mati, nggak bisa dihidupkan lagi. Tetapi kalau masih on the way, dalam progres terdevitalisasi, itu masih tadi bisa dicegah dan bisa kembali revitalisasi kembali seperti semula, ya kan? Ada perbaikan-perbaikan di level sel. Tetapi kalau jaringan tersebut sudah mati, nah kalau sudah mati jaringan nekrotik, entah itu warnanya hitam, kuning, hijau, coklat dan sebagainya, kalau jaringan definisinya sudah jaringan mati, pilihannya jaringan tersebut adalah harus terbuang dulu. Jaringan nekrotik harus terbuang, entah itu mekanisme autolisis debridement atau surgical debridement oleh dokter dan sebagainya. Yang jelas jaringan nekrotik harus terbuang dulu, barulah kita menumbuhkan jaringan yang baru, epitelisasi baru, sebuah calon lapisan dermis baru dan sebagainya. Yang akhirnya kalau misalnya sudah terjadi kulit baru, nanti di situ menjadi 3 layer lagi, bisa ada epidermis, dermis, subkutan dan sebagainya dalam tahap maturasi. Jadi gitu ya guys, kalau sudah kadung nekrotik mau nggak mau memang harus terbuang seperti itu. Itu pilihan yang pertama, jaringan yang terdevitalisasi yang mengarah ke kematian. Ada pilihan kedua, jika jaringan luka, jaringan tersebut akan terrevitalisasi. Jadi kalau dalam sebuah peperangan yang menang ternyata antibodi atau pertahanan tubuh atau tubuh mampu mengompensasi kerusakan tersebut. Ya, itu akhirnya seperti apa? Jaringan tersebut tidak mati, tapi jaringan tersebut akan kembali seperti semula. Misalkan sebuah sayatan, ada sebuah rongga misalkan. Lalu di situ penyumbangannya tipe sekunder ya. Tipe sekunder adalah dengan menumbuhkan kulit baru di situ. Maka jaringan tersebut sedang on the way. Bukannya kerusakan, bukannya terjadi nekrotik, tetapi on the way sembuh. Sedang tahap perjalanan ke kesembuhan. Berarti jaringan tersebut dikatakan sedang terrevitalisasi, menuju ke arah kembalinya fungsi, menuju ke arah kehidupan jaringan itu kembali, seperti itu. Progres ini mengenai perjalanan, apakah menuju kematian atau menuju ke kehidupan kembali, seperti itu. Terdevitalisasi versus revitalisasi. Proses revitalisasi atau kembalinya fungsi jaringan, kembalinya kehidupan jaringan tersebut bisa
terjadi tadi perubahan bentuk ya, tadinya jaringan tersebut misalkan terkoyak, tidak dijahit misalkan, adanya proses penyembuhan tipe sekunder mengisi dengan kulit baru. Atau jaringan tersebut bukan berarti harus ada perubahan fisik tetapi di level sel yang kita tidak melihat. Kan kerusakan itu bisa terjadi di level jaringan sehingga jaringannya memang kelihatan bentuk benar-benar, atau sebenarnya itu kerusakan di level kecil, di level mikro, di level sel-selnya yang rusak. Tetapi kan secara kasat mata kita tidak melihat adanya perubahan bentuk, tetapi rusak di dalamnya, dan sel-sel yang rusak tersebut dilakukanlah fagositosis atau dimakan oleh sel makrofag. Sel makrofag itu berarti bagian dari sel monosit dewasa. Di situ terjadi intersel killing. Kalau misalkan sel-sel yang sudah tidak berguna atau antigen-antigen, penyakit-penyakit, kuman-kuman di situ, itu bisa dimakan, dikenali, lalu ditelan, bahkan dihancurkan di dalam sel tersebut. Itu namanya sel-sel makrofag yang memfagositosis seperti itu. Jadi kerusakan-kerusakan jaringan bisa terjadi bukan hanya di jaringan secara kasat mata, tetapi di level sel. Kerusakan-kerusakan sel. Nah, kerusakan sel tersebut bisa dikompensasi oleh tubuh, bisa dikompensasi oleh sel-sel makrofag pertahanan tubuh, yang akhirnya sel-sel rusak itu dimakan, lalu dihasilkanlah sel-sel baru seperti itu. Itu juga namanya sedang dalam proses terrevitalisasi atau menuju ke proses kehidupan kembali seperti itu. Itu yang namanya proses menuju ke kesembuhan. Pokoknya kalau jaringan sedang menuju ke kematian namanya devitalisasi, kalau jaringan tersebut sedang menuju ke kehidupan kembali atau kesembuhan namanya terrevitalisasi. Tetapi ada kemungkinan yang ketiga, yaitu jaringan tersebut bukan mengarah ke kerusakan atau kematian, bukan pula menuju ke kesembuhan, tetapi dia stagnan atau bertahan pada kondisi rusak tersebut. Misalkan ada sebuah infeksi, infeksi lalu timbul luka, fase inflamasi. Nah, tetapi luka tersebut akhirnya stagnan, sembuh juga enggak, tetapi menjadi rusak juga enggak. Menjadi rusak lebih parah menuju ke nekrotik maksudnya. Rusak tetap rusak dalam kondisi seperti itu, tapi bertahan dalam kerusakan tersebut, tidak sampai menimbulkan ke jaringan yang lebih luas, tidak sampai ke collateral damage atau menyebar, tidak sampai jaringannya nekrotik atau mati, tapi bertahan pada kerusakan tersebut. Contohnya, ada luka kencing manis misalkan, ternyata ditemukan sebuah, dalam pemeriksaannya itu kumannya itu kuman yang aneh misalkan, yang dia kebal terhadap berbagai antibiotik yang tersedia, sehingga dia sebenarnya membutuhkan antibiotik yang mungkin sulit didapat, mungkin harus impor dan sebagainya. Nah, sebelum obat antibiotik itu nyampe, nah akhirnya dia dalam kondisi bertahan, stagnan. Tambah parah ya enggak, karena mungkin tubuhnya mampu mengkompensasi kerusakan itu sehingga tidak meluas, tetapi tubuh juga tidak bisa menekan inflamasi tersebut, memerangi kuman tersebut sampai dengan kumannya kalah dan terjadi revitalisasi. Nah, akhirnya tanggung kerusakan tetapi stagnan, mandek di situ. Sampai mungkin obat itu yang dibutuhkan datang, diminum obatnya, barulah terjadi revitalisasi seperti itu. Atau contoh lainnya adalah luka kusta. Nah, kusta itu kan terjadi kerusakan di jaringan kulit, kerusakan di jaringan saraf, atau bahkan juga bisa terjadi kerusakan di pembuluh darah seperti fenomena Lucio pada kusta. Nah, kerusakan saraf misalkan ya, yang sudah terjadi lebih dari 6 bulan, sudah permanen, sudah irreversible atau tidak kembali seperti semula, sudah permanen seperti itu, ya udah. Makanya kulit kusta itu kalau sudah kapalan, maka dia bisa cenderung kapalan terus, karena kapalan itu mau ditunggu sampai kapanpun tidak akan berubah menjadi jaringan sehat kembali, epitel yang sehat kembali, yang seperti normal kembali, karena kerusakannya sudah permanen. Jadi luka kusta memang mudah sembuh, tetapi begitu sembuh tertutupnya itu oleh jaringan-jaringan yang tidak seperti sedia kala. Jaringan yang tumbuh ini jaringan yang tadi mati hidup segan, mati tak mau, istilahnya kan seperti itu. Jaringannya tumbuh tetapi bukan jaringannya sehat, jaringannya mudah kapalan lagi, luka lagi, akhirnya dia bertahan pada kondisi rusak seperti itu. Banyak kasus luka-luka kusta yang seperti itu. Jadi karena jaringannya sudah rusak dan tidak bisa kembali seperti semula, ya dia mudah luka lagi, bahkan seumur hidup seperti itu karena kerusakannya sudah permanen. Artinya dia bertahan pada kondisi seperti itu, rusak. Tambah nekrotik atau tambah meluas sih tidak, tetapi juga tidak berganti sel, terjadi regenerasi sel sehingga tumbuh epitel baru, kulit baru seperti sedia kala juga tidak. Dia stagnan di situ. Itulah 3 kemungkinan yang akan terjadi pada sebuah jaringan yang telah terluka. Paham ya guys? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.